Ismet Sofyan. Sebuah umpan dikirimkan oleh Denny Rumba dan ada Pierre Bianca di sana, cukup dingin. Robertinho perebutan, Ferry, Gaston Castaño berkelit dan lepaskan tembakan langsung yang menyentuh mistar gawang, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah peluang yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Gaston Castaño dengan penuh percaya diri melepaskan tendangan yang cukup keras. Sayang masih membentur tiang dan kita lihat bagaimana miskomunikasi yang tadi kita lihat. Ilham kembalikan pada Ponario, umpan di sana ada Bambang Pamungkas, bola lepasan ke dalam kotak penalti. Agus Murad berhasil untuk halo bola tadi Agus Murad. Iya, sebuah penyelamatan yang cukup baik yang diperlihatkan oleh penjaga gawang PSIS Agus Murad. Kita lihat bagaimana Bambang sebenarnya juga dalam posisi yang cukup ideal untuk melepaskan atau menanduk bola, hanya saja kecepatan dari Agus Murad sedikit lebih kapasitas dan pengalaman yang cukup tinggi. Umpan oleh Leo Saputra dihalau oleh Ferry. Kembali dalam penguasaan Leo Saputra. Kembali lepaskan umpan dalam kotak penalti. Ada beberapa pemain. Agus Murad terlepas dan masih belum tepat sasaran. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Apakah berbuah pada akurat? Tendangan yang begitu mengarah ke gawang. Dan sekali lagi masih dapat dipatahkan oleh Hendro Kartiko. Dan Ismet Sofyan yang harus dihalangi oleh Anwar Rudin dalam melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Dan kartu kuning pertama yang diterima oleh Anwar Rudin atas pelanggaran terhadap Ismet Sofyan. Saya pikir kartu kuning yang cukup pantas dilakukan yang diberikan oleh wasit alias Derajat. Cukup keras sliding yang dilakukan oleh Anwar Rudin. Ya, terjangan yang tadi dilakukan oleh Anwar Rudin. Dan memang tampaknya ada upaya untuk kita lihat. Sebuah kesempatan yang didapatkan oleh Persija Jakarta masih dapat dihalangi oleh lini pertahanan. Dan kembali sebuah kesempatan melalui sepak pojok yang didapatkan oleh anak-anak Persija Jakarta. Saya lihat di sini Bung, beberapa kali tendangan pojok dan nyawa tendangan bebas dari sisi kiri samping lapangan. Umpan oleh Ismet Sofyan dapat disambut oleh Bambang Pamungkas, namun arahnya belum tepat tadi. Memang Persija sedikit kehilangan seorang Abanda Helman, yang kita tahu Abanda mempunyai duel heading yang cukup baik. Macan Kemayoran, M. Ilham, di sana ada Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Robertinho kirimkan umpan pendek, namun lebih cermat tadi ada Edson. Dan terlebih dahulu Hakim Garis. Tentunya kembali sebuah peluang tercipta melalui situasi set piece ataupun sepak pojok yang kini dihadapi oleh Leo Saputra. Dan Bambang Pamungkas masih melewati beberapa pemain di lini pertahanan dari PSIS Semarang. Masih belum tepat tandukan dari Bambang Pamungkas yang tinggal mengejar satu gol lagi. Lambat untuk mengantisipasi bola atau umpan yang dilepaskan oleh Gaston Castaño di saat di situ kita lihat pemain-pemain Persija tidak ada sama sekali. Dan inilah Greg Nwokolo bagi Persija Jakarta kini dalam kotak penalti. Dan akhirnya Bambang Pamungkas kembali gagal untuk bisa menceploskan gawang ke gawang PSIS. Masih dengan 0-0 saat ini kedudukan. Ya, cukup menarik Bung. Dua counter attack menjadikan peluang yang cukup berbahaya. Dan kita tahu disayangkan Bambang Pamungkas kurang sempurna untuk menyelesaikan gol yang ke-100 di Liga Indonesia ini. Ya, memang dibutuhkan ketenangan, juga dibutuhkan kesabaran. Greg Nwokolo berkelit dan lepaskan umpan dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas yang cukup terbang dengan cukup baik, namun masih belum berhasil. Iya, lagi-lagi Bambang Pamungkas ya, dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, 2 peluang sudah diperoleh. Dan lagi-lagi peluang itu terbuang percuma. Kita lihat bagaimana tadi sebuah tandukan yang menjadi ciri khas dari Bambang Pamungkas ternyata belum mampu juga untuk menaklukkan atau menjebol gawang dari PSIS. Persija Jakarta di musim ini kembali Persija Jakarta kuasai bola. Sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh M. Ilham, masih belum tepat sasaran. Iya, inilah yang saya katakan tadi bahwa ada kesan terburu-buru dari Persija di mana mereka ingin cepat-cepat menyelesaikan peluang dengan gol. Padahal kalau kita simak, padahal kita tahu bahwa beberapa kali peluang tadi nyaris saja membuahkan gol. Aliudin, sebuah tembakan langsung dilepaskan dan masih melayang di atas mistar dari Agus Murad dari Aliudin tadi. Lagi-lagi Bung, kesabaran memang dibutuhkan. Kunci bagi sukses Persija pada malam hari ini saya pikir.
penetrasi ataupun soloran. Kembali Greg Nwokolo dengan lincah berusaha lepaskan diri dari pemain-pemain PSIS Semarang, namun masih ada Ilham Asdat. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persija. Umpan panjang dilepaskan. Sana ada Aliuddin. Kirimkan umpan dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas berusaha kuasai bola tampaknya tadi, namun terlebih dahulu ada gangguan ataupun ketatnya pengawalan dari. Dan Persija Jakarta kembali melakukan penetrasi ataupun tekanan bagi lini pertahanan dari PSIS Semarang melalui Nwokolo kerjasama dengan M. Ilham, cukup cermat kini dalam kotak penalti. Nwokolo, sebuah tembakan langsung yang dilepaskan dan masih melebar dari gawang Agus Murad. Ya, bagaimana sebuah set piece yang sebenarnya sudah tertata dengan baik. Kita lihat bagaimana Greg mampu melewati satu pemain belakang PSIS. Hanya saja memang lagi-lagi Tadi oleh Bambang Pamungkas yang turun jauh sampai ke lini pertahanannya sendiri. Tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Tampaknya juga bukan sebuah unsur kesengajaan. Dibuang saja oleh Hendro Kartiko. Tampaknya perlu dilakukan sebuah perawatan terhadap Greg Nwokolo, terhadap benturan oleh bola tadi. Tampaknya mengarahkan sebuah pelanggaran dan bola yang tertendang. Dan kembali perlahan-lahan hanya menyisakan kurang dari 4 menit waktu reguler di babak pertama ini. Masih dengan keadaan 0-0. Muhammad Ilham kini bagi Persija Jakarta terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Ya, terlalu deras dan juga tampaknya Ilham sudah berada dalam posisi offside. Masih kembali terbuang peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Agak jauh dari pengawalan lini pertahanan dari Persija Jakarta. Onam Bele, Ilham Asdat, Gaston Castanyo bermain-main. Dan telah ditiup peluit panjang oleh wasit Jajat Sudrajat. Tanda berakhirnya jalannya babak pertama partai antara tuan rumah Persija Jakarta dan PSIS Semarang yang berakhir tanpa gol di babak pertama ini.